Shalom Bapak Ibu terkasih, puji nama Tuhan, selamat hari Minggu semuanya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, dan Tuhan memberikan sukacita yang besar buat kita semua, amin. Pada pagi hari ini kita mau mengawali ibadah kita dengan doa. Saya mengundang Bapak Ibu terkasih untuk bangkit berdiri. Kita akan serahkan ibadah kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Pertolongan kami datangnya daripadamu Allah Bapa, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, yang menyertai kami dengan penuh kasih dan setia. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari yang indah ini kami datang ke hadirat Tuhan, membawa hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami datang ke hadirat Tuhan dengan penuh kemenangan, dengan penuh sorak-sorai. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Kami mohon urapan-Mu mengalir dalam ibadah kami Tuhan. Berkat-Mu mengalir di tengah-tengah ibadah kami, melawat bangku yang dari depan bahkan tengah bahkan sampai yang paling belakang, sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan. Setiap kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Setiap kami mau menikmati bait-Mu Tuhan. Sebab dari itu kami luaskan Roh Kudus bekerja, dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyiapkan berkat buat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami teringat Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan mempercepat langkah mereka dan menyertai mereka sehingga mereka tiba di tempat ini tepat pada waktunya. Sucikan, kuduskan pula setiap sarana yang dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, sehingga semuanya mendukung jalannya ibadah dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami kan tinggikan Tuhan, kami kan agungkan dan besarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Nama Tuhan adalah nama yang termulia. Nama Yesus nama di atas segala nama. Nama Yesus nama yang memberikan kita kemenangan. Dan kita akan angkat suara kita mau tinggikan Dia, sebab Dia layak dipuji, Dia layak untuk disembah. Oh haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik, sungguh teramat baik Tuhan. Alam semesta menceritakan segala kebaikan Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Nama di atas segala nama, nama yang termulia, nama yang memberikan pengampunan bagi kita semuanya. Agungkan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu Tuhan. Oh haleluya. Bumi dan surga dipuji, disembah, Kaulah yang bertahan.
namamu Tuhan yang besar dan mulia. Kau pencipta langit dan bumi. Oh, syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Ajaib Engkau Tuhan, penuh kasih dan setia dalam hidup kami ya Bapa. Mari kita angkat pujian dengan segenap hati. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Serukan Hosana, Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Engkau layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dia Tuhan layak dipuji, dia layak disembah, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Bapak Ibu terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau puji, kita mau sembah namanya yang kudus, namanya yang mulia. Haleluya Yesus Tuhan, sebab Engkau layak disembah. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga memuliakan nama Tuhan, menyanyikan kemuliaan. Katakan Hosana bagi anak domba. Angkat tanganmu saudara. Hosana, Hosana. Sana Engkau layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Kau raja atas segala raja ya Tuhan. Namamu besar termulia, layak dipuji Kau Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Lebih sungguh lagi saudara, dan segenap hatimu katakan Tuhan Kau layak, layak dipuji, disembah. Sebab Kau yang bertahta Tuhan, dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar namamu besar ya Tuhan, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Oh, haleluya, namamu besar Tuhan, namamu yang termulia. Engkau raja segala
syukur Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan yang tak terhingga kepadamu. Sebab Engkau Tuhan sungguh baik, Engkau teramat baik bagi kami. Yesus Tuhan, Engkau anak domba Allah yang hidup, Engkau memberikan kemenangan. Haleluya. Engkau Tuhan yang memberi kelepasan bagi kami. Glory bagimu Yesus. Oh haleluya. Nama yang memberikan pengampunan, nama yang memberikan kemenangan bagi kami. Yesus Tuhan, nama yang memberikan kehidupan. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Mulialah namamu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib Tuhan, Engkau Allah yang termulia. Kami sorakan namamu, kami masyurkan namamu. Engkau yang terbaik Tuhan, Engkau yang termanis. Segala pujian bagimu, segala hormat untukmu Tuhan. Glory, haleluya. Raja segala raja, kau layak untuk disembah selama-lamanya. Setiap lidah kami menyembahmu Tuhan, setiap lidah kami mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesus juru selamat kami yang hidup. Glory, haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mau berseru, Hosana, Hosana bagi anak domba. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana, Hosana hanya bagi Yesus. Hosana, sekali lagi Hosana. Hosana bagi Raja. Hosana layak dipuji disembah. Kau layak bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah namamu selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dia sungguh Allah yang luar biasa. Amin saudara. Saya percaya tadi kita belum sempat tos sama kiri kanan kita saudara ya. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihimu. Puji Tuhan. Oleh darah anak domba, kita boleh ada di tempat ini. Oleh darah anak domba saudara dan saya diampuni. Amin. Sehingga kita tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa. Oh, sekarang telah tiba keselamatan Tuhan atas kita. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Kita puji namanya yang luar biasa ya. Haleluya. Sekarang telah tiba. Katakan keselamatan dan kuasa. Pemerintahan Allah kita kekal dan pemerintahan Allah kita kuasanya yang diurapinya karena tadi
ditebus. Amin. Kita Katakan dengan iman. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah domba. Ya, oleh darah anak domba, iblis sudah dikalahkan. Amin. Haleluya. Angkat suaramu saudara, sebab Tuhan layak ditinggikan. Amin. Sekarang telah tiba, haleluya, keselamatan dan kuasa, amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Amin. Sorakan kemenangan saudara. dan kuasa Dan pemerintahan Allah kuasanya diurapi. yang Amin. Karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Kita lompat oleh darah anak domba, oleh kesaksian saudara, oleh kesaksian kita. Iblis sudah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, darah Yesus Kristus yang termulia. Amin Tuhan. Oleh kesaksian kita, iblis sudah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah, katakan, oleh darah. Sekali lagi.
bebaskan aku. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Kalau bukan anugerah Tuhan, saudara dan saya tidak ada di tempat ini, tidak bisa berkumpul di tempat ini. Hanya anugerah Tuhan saja kita layak menghadap hadirat Tuhan pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita akan persembahkan setiap persembahan ini dengan tulus hati dan sukacita. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Karena hari lepas hari Engkau senantiasa menyertai segala aktivitas kami. Bahkan bukan cuma menyertai Tuhan, tapi Engkau memberkatinya. Sehingga setiap kami, setiap hari menikmati berkat-Mu Tuhan. Dan ini Tuhan, sebagian berkat yang kami terima daripadamu, kami akan persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah menyiapkan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. 30, 60 bahkan sampai 100 kali lipat. Sehingga tidak ada satupun setiap kami yang mengalami kekurangan berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan yang lain-lain hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita angkat pujian, Dialah segalanya, Dia bagiku. Setiap kita rindu menikmati kasih Tuhan seperti air madu. Haleluya. Tuhanlah segalanya, amin. Selamatkanku, amin. Dialah segalanya, Dia bagiku seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis, amin. Oh, Yesus baik, saudara. Tuhan Yesus baik. Amin, haleluya. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Lihatlah Tuhan Yesus amat baik. Ya Tuhan, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati persembahan saudara bagi Saat kita datang ke hadirat Tuhan, darahnya menyucikan kita, darahnya menguduskan kita. Saat kita datang ke hadirat Tuhan, Tuhan perbaharui kita dan pulihkan hidup kita, sehingga kita dapat melihat kemuliaan Tuhan. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau menjadikan kami ciptaan baru. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kau angkat kami naik lebih tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nama yang berkuasa, nama yang memberikan kehidupan, dan pengharapan kami tidak pernah sia-sia di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk
sembah ku berikan bagimu. Bagimu Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Amin Yesus. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya mau kaum wanita mengangkat pujian ini, sementara yang pria berdoa mempersiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah. Kaum pria siap mengangkat pujian ini, yang wanita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih. Kami dilayakkan Tuhan melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan. Mari perlahan-lahan Bapak Ibu terkasih, kita akan berdiri, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar, ya Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan baru, di ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu terkasih. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau telah tebus setiap dosa kami. Kau telah tebus segala pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan. Bahkan Kau tidak pernah memperhitungkannya. Kau buang jauh ke dalam tubir laut. Kau tidak pernah memperlihatkannya lagi kepada kami Tuhan. Kami bersyukur, naikkan syukur kepada Tuhan buat pengampunan yang kita terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih oh Tuhan. Betapa besar pengorbanan-Mu Yesus, kasih-Mu tak terhingga. Kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan.
buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Haleluya. Dengan apa kan ku balas setiap kebaikan-Mu? Dengan apa kan ku balas setiap pengorbanan-Mu Tuhan? Haleluya. Betapa besarnya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Engkau sungguh tiada duanya Tuhan. Dulu Engkau sudah berkorban buat kami. Sampai detik ini pun Tuhan, pengampunan-Mu masih Kau berikan buat kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang baik seperti Engkau. Betapa besarnya kesalahan kami, betapa besarnya pelanggaran kami, betapa besarnya dosa kami Tuhan. Tapi Kau mau mengangkat kami Yesus. Kau mau memberikan pengampunan-Mu buat kami Tuhan. Oh Yesus, kami tidak bisa balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Yesus. Tak terbilang dengan kata-kata kami Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib. Kasih-Mu besar, kasih-Mu luar biasa. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau memberikan kelepasan, Kau memberikan kelegaan buat setiap kami. Kau memberikan kemenangan buat kami. Kami akui Tuhan, dengan lidah bibir kami akui dengan iman kami, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau telah tebus dosa kami. Oleh kuasa darah-Mu Kau jadikan kami ciptaan baru. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu yang melingkupi kami saat pagi hari ini mengalir Tuhan, mengalir buat setiap kami saat ini. Haleluya. Oh indahnya Tuhan, pengampunan yang Kau berikan buat kami. Kami dibebaskan. Terima kasih Tuhan. Mari kita pujian sekali lagi oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati. Amin. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidup sungguh besar. Amin Tuhan, Kau selamatkan kami. Terima kasih Yesus. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih buat pagi ini. Kami mengambil waktu yang terbaik, duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Seperti Maria,
Dan biarlah apa yang kami dengar boleh meneguhkan iman kami. Sepanjang firman Tuhan ditabur, minimal ada 2-3 kalimat yang menyentuh hati kami. Dan itulah yang membangunkan hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Kita masuk ke bulan 12 di tahun ini, bulan yang terakhir. Dan ini perjamuan kudus bisa kita nikmati bersama-sama untuk tahun ini. Saudaraku, seperti beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah saya, bahwa dalam perjanjian lama itu ada 10 hukum yang Tuhan beri kepada bangsa Israel atau kepada semua umat lewat Musa. Dan dalam perjanjian baru hanya ada 1 hukum baru, saudara. Nggak banyak, 1 hukum baru. Jika Alkitab diperas, dijadiin 1, intinya apa? Maka nanti kita ketemu di sini, saudara. Ya. Kalau kita mau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu memang agak sulit kita. Sekalipun bisa, tapi agak sulit untuk bisa menemukan intisari Alkitab itu apa. Tapi kalau kita mau pelan-pelan dan kita mau melihat bahwa sebetulnya Alkitab itu simpel, saudaraku, ya. Yang bikin rumit itu karena pikiran kita berusaha untuk mencari tahu sedalam-dalamnya. Semakin saudara pengen tahu sedalam-dalamnya, semakin saudara bingung, saudara. Ya. Jadi kalau saudara merasa, wah saya belum tahu persis tentang Alkitab semua, nggak apa-apa, nggak ada orang yang tahu, saudara. Sampai sekarang nggak ada orang yang tahu dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu semua nggak ada yang tahu, saudara. Karena Alkitab ini berkembang terus, ya, berkembang. Sekalipun nggak boleh dirubah, tapi terus berkembang sesuai zaman. Nah, pagi hari ini saya akan bicara mengenai hukum yang baru. Berarti ada hukum yang lama, saudara. Dalam dunia hukum, kalau ada hukum yang baru, hukum yang lama tidak ditiadakan, saudara. Tidak. Tapi hukum yang baru itu melengkapi hukum yang lama. Ya, demikian juga Alkitab. Kita baca ya. Di dalam Matius pasal 5 ayat 17 berkata seperti ini. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ya, baca baik-baik, renungkan ini. Sekali lagi saya ulangi. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa? Menggenapinya. Ya, hukum yang baru tidak meniadakan hukum yang lama, tapi melengkapi hukum yang lama. Ya, hukum Taurat itu apa sih sebetulnya? Dalam perjanjian lama, bahwa yang dipakai adalah hukum Taurat dari Kejadian sampai Maleakhi. Dikatakan seperti ini di dalam kitab Surat Roma pasal 7 ayat 12 dan 13. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Ya, hukum Taurat itu seperti cermin, saudara. Kalau saudara berkaca, khususnya ibu-ibu ini ya, nggak lepas dari kaca. Di tasnya juga ada kaca kecil biasanya. Ya, kalau saudara berkaca, maka saudara akan melihat wajah saudara yang sebenarnya itu bagaimana. Kalau ada kotoran saja,
akan terlihat di situ. Tapi saya tanya, apakah kaca bisa membersihkan kotoran yang ada dalam wajah saudara? Tidak bisa. Kaca itu hanya memperlihatkan wajahmu nggak bersih, rambutmu nggak rapi. Hanya seperti itu. Nah, hukum Taurat itu kerjanya seperti itu. Dia seperti kaca. Dia akan memperlihatkan kekurangan kesalahanmu di situ. Tetapi dia tidak punya kekuatan kuasa untuk dia membersihkan hidupmu dan hidupku. Itu hukum Taurat. Jadi hanya memperlihatkan seperti ini loh kekuranganmu. Seperti ini loh kesalahanmu. Hanya seperti itu. Itu hukum Taurat, saudara. Jadi hukum Taurat itu hanya memperlihatkan kekurangan, hanya memperlihatkan kesalahan, hanya memperlihatkan ketidakmampuan umat Tuhan. Itu hukum Taurat. Hukum Taurat itu seperti cermin. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum Taurat itu menuntun kita, ya, menuntun. Ya. Hukum Taurat itu seperti pelatih. Saudara. Dia akan mengajar kita bagaimana cara beribadah. Dia akan mengajar kita bagaimana cara mentaati hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum Tuhan. Dia menuntun kita. Dia mengajar kita. Seperti pelatih. Latihan yang paling sulit itu adalah latihan yang gak ada pelatihnya. Kalau ada pelatihnya kita diatur, langkahmu harus lebih cepat. Gerakan tanganmu harus seperti ini kalau pelari. Ya. Kecepatanmu harus jangan dihabis-habiskan di langkah pertama. Itu pelatih menuntun kita. Lah kita ini sedang dilatih. Lah celakanya saudaraku, kita ini nggak tahu pelatih kita itu siapa. Kalau pelatih kita di depan kita akan turuti dia maunya apa, kita turuti makanannya bagaimana, kalorinya berapa, kita turuti. Tapi kalau pelatihnya nggak ada, biasa. Seorang atlet itu kalau pelatihnya nggak ada, santai dia. Ya toh? Kalau latihan lari 7 putaran, kalau ada pelatihnya dia lari 7 putaran. Kalau nggak ada pelatihnya bisa dikurangi 2 putaran saja, nggak ada pelatihnya kok. Sama kita juga sama. Karena pelatih kita nggak kelihatan, kadang-kadang kita teledor. Ya dah? Kalau pelatih kita kelihatan, kita dilihat, kita mau nggak mau harus ikuti dia. Apa katanya, apa maunya, kita ikuti. Tapi karena pelatih kita nggak kelihatan, kita seringkali kendor latihan kita. Jadi hukum Taurat itu seperti pelatih, dia menuntun, mengajar kita. Tapi toh tetap kuncinya di kita. Mau latihan sesuai dengan apa yang pelatih mau atau mau mengikuti kemauan kita. Ah capek. Gak usah seperti yang kemarin-kemarin lah terlalu berat. Ringan-ringan saja. Nah seperti itu. Ya. Jadi hukum Taurat itu yang pertama kerjanya seperti cermin. Ya. Saya kasih cermin ini dulunya bagus nih, Pak Hedi ini yang masang saudaraku. Ya. Bapak ini yang masang dulu. Ya, terus nggak tahu kenapa kemudian berjamur, saya udah bilang ke Pak Edi ini kalau bisa dicabut aja lah, ya dicabut aja. Tapi sayang juga saudara, kalau seperti ini yang kelihatan kalau saudara, wah ya rambut saya nggak rapi, ya seperti itu. Seperti bisa berkaca sebentar saudara. Ya, hukum Taurat itu seperti kaca, akan menunjukkan kekuranganmu di mana, kelemahanmu di mana, tapi dia nggak kuasa untuk merubah, membersihkan flek atau kotoran di hidup kita. Itu hukum Taurat. Lalu yang kedua, dia menuntun seperti seorang pelatih, mengajar seperti seorang pelatih, supaya kita ikuti apa maunya dia dan kita pasti akan mencapai apa yang seperti ditargetkan oleh dia. Itu hukum Taurat. Ketika perjanjian lama berlalu, maka muncul perjanjian baru. Satu hukum baru yang Tuhan berikan, bukan 10 hukum. Ya. Gak sanggup kita 10 hukum. Satu hukum saja kita juga belum tentu sanggup. Seperti ini saudaraku, 10 hukum yang dipunyai Musa itu ya, yang diberikan Tuhan kepada Musa, kalau saudara bisa menggenapi 9 hukum, satu hukum saudara gak sanggup, 9-nya batal semua saudara. Susah kan?
10 hukum itu kalau kita 9 bisa memenuhi, hanya satu yang nggak bisa kita penuhi, yang 9 itu mubazir, nggak berlaku. Jadi pertanyaannya, siapa yang sanggup memenuhi hukum Taurat? Nggak ada yang sanggup. 9 hukum kita bisa penuhi, satu hukum kita gagal, maka yang 9 itu nggak ada nilainya sama sekali. Jadi bisa disimpulkan tidak ada satupun manusia yang sanggup memenuhi hukum Taurat. Makanya hukum yang baru Tuhan keluarkan. Hukum yang baru itu apa? Mari kita baca. Hukum yang baru, Yohanes pasal 13 ayat 34. Dikatakan seperti ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu apa? Saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini hukum yang baru. Hukum kasih. Ya. Kalau 10 hukum di perjanjian lama, hukum Taurat itu nggak ada satupun orang yang sanggup memenuhi, maka Tuhan keluarkan satu hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Kalau perjanjian lama, keselamatan itu diraih karena bisa memenuhi hukum Taurat. Jadi pekerjaannya adalah bagaimana memenuhi hukum Taurat, maka keselamatan didapat. Tapi tadi saya katakan kan, tidak ada satupun orang yang sanggup memenuhi hukum Taurat. Enggak ada, saudaraku. Kalau hukum yang baru ini, hukum kasih, hukum anugerah, bukan apa yang harus kita lakukan, tapi kita perlu hanya percaya saja. Enggak ada tindakan kita yang memberi kontribusi untuk keselamatan kita, enggak ada. Saudara mau berbuat apa? Saudara enggak akan sanggup menghapus dosa saudara, enggak akan bisa. Maka Tuhan berikan hukum yang baru itu, yaitu anugerah. Cukup percaya saja. Jadi bukan kita bertindak supaya selamat, tapi cukup kita percaya bahwa Dia yang menebus dosa saya dan dosa saudara. Di sini, saudaraku. Lalu pertanyaannya, apakah hukum Taurat enggak berlaku? Dia dikatakan dia kudus, dia baik. Dengan hukum Taurat kita bisa tahu bahwa kita orang berdosa. Kan dikatakan seperti itu di surat Roma tadi. Kalau enggak ada hukum Taurat, saudara enggak tahu kalau kita ini dosa, saudara. Enggak tahu. Tapi ketika kita sudah mengetahui diri kita berdosa, kita enggak berdaya apa-apa. Dan hukum itu pun enggak berdaya menyelamatkan kita. Maka hukum yang baru Tuhan berikan. Hukum kasih, anugerah. Saudara percaya saja bahwa dosa saudara sudah diampuni Tuhan. Saudara percaya saja bahwa saudara terima Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara secara pribadi. Percaya, saudara diselamatkan. Cukup percaya, saudara. Tapi untuk percaya sampai ke situ, setiap orang punya pengalaman beda-beda, saudara. Ada yang percaya ketika waktu masih remaja, ada yang percaya ketika masih sudah pemuda, ada yang percaya ketika sudah tua, menjelang ajal baru percaya juga ada. Pengalamannya beda-beda, enggak masalah, Tuhan bisa bergerak lewat mana saja. Ketika hati masih keras, iman masih sulit ditaklukkan, Tuhan masih tunggu. Makanya ketika kita masih terbuai dengan kehidupan lama kita disuruh ke gereja susah, kita disuruh percaya Tuhan susah. Ya susah, enggak bisa apa-apa. Tapi kan Tuhan masih tunggu kita. Sampai kapan kita membuka hati buat Dia? Jadi hukum yang baru itu bekerja lewat kita hanya percaya saja kepada Dia. Bukan kita memenuhi hukum Taurat,
nggak bisa, nggak sanggup, nggak ada yang sanggup. Tapi kita cukup percaya, dosa saya sudah diampuni. Beres toh, nggak rumit toh sebetulnya. Yang bikin rumit karena pikiran kita ini muter-muter terus. Cukup percaya saja, maka dosa kita sudah diampuni. Ya, kalau hukum Taurat bicara tentang perbuatan, kemudian hukum yang baru bicara tentang anugerah. Nah, cukup percaya saja, keselamatan didapat hanya karena kita percaya kepada Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita secara pribadi. Kemarin saya baptis Pak Ivan, dia kan susah bahasa Indonesianya susah. Saya bilang nggak usah rumit-rumit, ikuti saya berdoa, minta ampun atas dosa-dosa yang dilakukan, terima Yesus sebagai juru selamat, cukup. Kaku saudaraku dia. Udah dia lebih tinggi dari saya kan. Rileks ya. Saya gini masih gak bergerak saudara. Akhirnya saya sedikit tangkal kakinya dengan kaki saya dorong, baru las. Papahnya ini lebih lagi saudara. Lebih tinggi daripada saya. Dia orang Palembang, kuat, agama lamanya kuat. Ya, Tuhan bisa panggil lewat apa saja, lewat makan durian, stroke. Dulu waktu dia masih kecil, kerjanya hanya nganter dia ke gereja, tunggu di jalan, hanya nganter, tunggu di jalan. Ya, dia pulang. Bawa pulang dia, sekeluarga saudaraku. Dia bawa mobil, saya ingat itu mobil apa itu, Chevrolet masih ingat ya. Sekeluarga diantar ke gereja, tunggu di jalan saudara. Enggak ke gereja Pak, enggak saya di sini aja. Bertahun-tahun, 15 tahun saya hitung saudara. Kalau enggak istrinya kesel saudara. 15 tahun nunggu suaminya saudara. Mau tinggal ngelangkah sedikit dari jalan ke gereja kan gampang gitu. Tinggal selangkah sudah enggak mau saudaraku. Akhirnya Tuhan kasih durian baru mau saudaraku. Stroke. Enggak bisa apa-apa. Kita doain. Akhirnya masuk gereja. Dan saya lihat betul kerinduannya untuk memperoleh hidup baru, betul saudara. Karena dia benar-benar orang baru, maka lagu-lagu seperti kita ini nggak ngerti sama sekali. Dia minta Pak Anies tolong diketikin ya yang gede-gede. Saya ketikin. So. Setiap lagu saya kasih selembar. Dia bawa pulang. Dan akhirnya Tuhan panggil dia dalam keadaan sudah selamat. So. Nggak usah rumit-rumit. Kalau sudah waktunya, Tuhan tangkap. Ya, jadi tinggal percaya saja. Terima Yesus itu cuma-cuma, nggak bayar. Tapi hidup dalam Yesus, ini yang harus bayar, saudara. Bayar harga. Saudara bisa disalah pahami, saudara mungkin bisa dicurigai, saudara nggak dipercaya, benar? Nggak percaya saya kalau dia berubah. Dan saudara juga nggak bisa apa-apa. Kalau orang nggak percaya saudara sudah berubah, saudara nggak bisa marah. Loh, saya sudah berubah, betul, nggak bisa. Orang melihat saudara sudah berubah atau belum, itu haknya dia. Kewajiban kita, kamu mau percaya, boleh, nggak percaya, nggak boleh. Yang penting aku sudah hidup baru, lahir baru. Selesai, ya, seperti itu, ya. Jadi ketika seseorang percaya kepada Tuhan bahwa Dia Yesus adalah juru selamat kita, dan kita minta ampun, kita terima Dia, maka keselamatan itu cuma-cuma buat saudara dan saya. Itu anugerah, itu hukum pertama dan yang utama adalah ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kasih itu mulai mengalir kepada kita.
Saudara tidak bisa mengasihi sesama saudara kalau hati saudara belum dirubah Tuhan. Gak bisa. Jadi saudara harus dirubah Tuhan dulu hati saudara. Baru hukum yang baru itu bisa kita lakukan. Hukum yang baru itu apa? Ya. Saya baca buat saudara ya. Galatia pasal 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau hukum Taurat itu diringkas, dipadetin, maka yang muncul ini, yang muncul kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke? Orang yang bisa mengasihi sesamanya, orang yang bisa mengasihi dirinya adalah orang yang sudah diubah hatinya oleh Tuhan. Jika belum, nggak bisa. Saudara sulit mengasihi orang lain. Bahkan mengasihi diri sendiri, menerima diri sendiri maksud saya, itu juga susah. Ada banyak orang yang nggak bisa menerima dirinya seperti ini. Kok saya nggak seperti dia ya? Dia putih, saya hitam. Kok saya nggak seperti dia ya? Ada lesung bibitnya di sini, saya nggak ada. Ada orang yang nggak bisa menerima dirinya sendiri. Dan saya kasih tahu, saudara, setiap saudara itu spesial di mata Tuhan. Nggak harus sama. Dan tidak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Jadi setiap kita dibentuk, diciptakan Tuhan itu spesial. Spesial buatmu. Spesial buatmu. Masing-masing kita punya kelebihan sendiri-sendiri. Dan tidak ada sesuatu yang Tuhan nggak bisa pantau dalam hidup saudara. Maka yang diperlukan adalah terima diri sendiri. Ucapkan syukur dengan dirimu ini. Apa adanya. Saya kan nggak pernah milih, saya dilahirkan dari keluarga Jawa, toh. Saya lahir dari keluarga suku Jawa. Termasuk juga saudara. Saudara nggak bisa milih, kalau saya lahir dari suku Batak ya, nggak bisa. Tapi itulah yang terbaik buatmu, buatku. Dan saya berusaha bersyukur dengan apa yang ada. Ya adanya seperti ini ya seperti ini. Syukuri, kalau kita bersyukur diri kita seperti ini. Itu langkah awal buat kita untuk kita bisa mengembangkan apa yang ada dalam diri kita. Tapi kalau pertama kita nggak bisa bersyukur dengan diri kita, sulit saudara mengembangkan jati diri saudara. Kalau saudara sudah terkungkum, tertutup, saudara sudah, kok saya nggak seperti dia ya? Sementara dia juga nggak seperti saudara. Yang saudara idolakan tuh nggak seperti saudara. Jadi saudara spesial di tangan Tuhan. Syukuri saudara. Nggak ada yang kebetulan. Semua sudah Tuhan rancang dan Tuhan atur. Dan rancangan Tuhan itu indah adanya. Kalau saudara bisa terima Yesus dalam hidup saudara secara pribadi, itu anugerah. Gak ada orang yang mencari Tuhan, gak ada. Yang ada Tuhan mencari manusia. Manusia gagal menemukan Tuhan. Dari zaman Adam. Dan manusia gak pernah mencari Tuhan. Yang ada adalah Tuhan yang turun dari surga mencari manusia yang berdosa, ketemu saudara dan saya. Jangan dibalik ya. Saya terima Tuhan karena sudah mencari Tuhan sekian lama. Enggak. Tuhan yang mencari saudara sekian lama, yang menunggu saudara sekian lama. Sampai akhirnya saudara menyerah. Sampai akhirnya saya menyerah. Aduh. Saya punya Tuhan begitu sabar nunggu saya, saudara.
Seperti anak yang hilang tuh. Ketika anaknya minta warisan kemudian dihabis-habiskan, dia tinggalkan rumah bapaknya. Setiap sore, setiap hari bapaknya tunggu di jalan kemana anaknya itu meninggalkan dia. Dia tunggu. Dia tidak pernah tidak menunggu anaknya untuk kembali. Makanya ketika dari jauh pada suatu hari terlihat seorang anak muda berjalan gontai dengan baju yang compang-camping. Sang bapak tahu itu anakku yang hilang kembali. Ketika saudara dan saya mengeraskan hati untuk mencari dan untuk memilih jalan hidup kita sendiri, Tuhan menunggu saudara dan saya dengan sabar. Sampai akhirnya saudara dan saya menyerah. Dan Tuhan memeluk kita. Itu kasih Tuhan yang tidak terbatas, kasih agape. Cukup percaya, saudara. Enggak usah saudara rumit-rumit, kok bisa ya? Enggak mampu kita pikiran kita. Karena kasihnya kasih yang tidak wajar. Kasih agape itu kasih yang tidak wajar. Enggak semua orang punya, enggak semua orang Kristen punya. Enggak semua orang Kristen punya. Hanya orang-orang Kristen yang lahir baru, dia yang memiliki kasih agape. Karena kasih agape kan kasih yang memberi, tidak menuntut balas. Bahkan nyawanya pun dia akan berikan jika memang itu harus. Dan itu dilakukan oleh Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya sudah dijamah Tuhan dan sudah lahir baru, maka kasih itu ada dalam diri saudara. Pengennya bantu orang terus. Ya, ada orang-orang yang pengennya bantu orang terus, padahal dia lebih juga enggak. Kelimpahan juga enggak, tapi pengennya bantu orang terus. Ada yang model seperti ini. Kalau ada orang susah enggak tega. Kalau ada yang perlu bantuan, gak bisa dia kalau gak bantu. Itu kasih agape. Saudara punya anak saudara sakit. Mungkin ada banyak orang tua yang berkata seperti ini, kasihkan saja nak sakitmu kepada papa. Kasihkan saja nak kasih sakitmu kepada mama. Biar mama atau papa yang sakit, asal kamu sembuh. Itu kasih agape. Kasih yang berkorban. Dan Tuhan sudah berkorban buat saudara dan saya. Dan hukum yang baru itu sudah dia berikan. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesama manusia itu siapa? Enggak perlu lihat agamanya, enggak perlu lihat sukunya apa. Makanya gempa di Cianjur, kita gereja-gereja lomba-lomba untuk membantu. Bukan membantu orang Kristen, bukan, membantu siapa yang perlu dibantu. Sekalipun ada sebagian kecil yang menganggap itu sesuatu yang tidak baik, akhirnya terjadi sedikit masalah kan. Ada yang menolak. Tapi kan aneh, orangnya ditolak, bantuannya diterima, kan lucu. Itu kejelekan sebagian orang kita ini. Ketika tsunami terjadi di Aceh, siapa yang masuk duluan di sana? Bukan orang kita. Orang Australia. Kita telat. Mereka sudah masuk ke sana, baru kita ribut. Ujung-ujungnya mereka ditolak. Tapi bantuannya diterima. Enggak punya pikiran. Padahal setiap kita memberi dengan kasih dan mengeterapkan hukum kasih, kasihilah sesamamu manusia. Ada satu helikopter yang jatuh, mati semua. Buat apa mereka jauh-jauh dari Australia ke Aceh? Termasuk buat apa jauh-jauh dari Jakarta ke
ke Cianjur? Karena kita mengasihi mereka, sesama manusia. Kita nggak peduli mereka agamanya apa. Kita nggak peduli mereka sukunya apa. Karena Tuhan yang suruh, kasihilah sesamamu manusia. Itu hukum yang baru, saudaraku. Jadi saudara jangan eksklusif ya. Kalau mengasihannya, ya kita aja orang Kristen ya orang Kristen dong. Nggak boleh begitu. Kalau saudara melihat orang yang perlu dibantu, bantu. Amin, saudara. Masih ingat perumpamaan tentang orang yang dibegal di tengah jalan? Ya, orang Samaria, orang mana itu? Nggak tahu, saya agak lupa. Yang jelas ada orang yang baru pulang dirampok, dipukuli habis. Nah, tergeletak, nggak ada yang nulung. Lalu datang ahli Taurat, hamba Tuhan. Wih, kalau ditolong bisa keseret-seret ini kita nih. Nyingkir. Ada hamba Tuhan juga. Pakai jas, pakai jubah, mau khotbah mungkin. Loh, ada orang dirampok, tergeletak. Wah, udah mepet ini jamnya. Nyingkir. Lebih baik khotbah dulu. Tapi ada orang Samaria, bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, tapi orang Samaria. Dia turun, dia bopong orang itu, dia bawa ke penginapan, dia kemudian rawat, dia kasih duit. Kok malah orang Samaria yang bantu? Mana orang Yahudinya? Gak ada. Saya sedikit agak kesinggung sebenarnya, tapi itu baik. Karena teman-teman kita dari seberang, dari Konghucu bilang seperti ini. Orang Kristen itu punya kasih. Kalau dipotong seperti ini, bangga kita, betul. Tetapi kalau banyak hal, seperti gempa bumi, seperti bencana, saya punya tindakan lebih dahulu. Itu orang Konghucu loh. Orang Kristen punya kasih, ngomongnya kasih, tapi saya punya tindakan. Saya jarang ngomong kasih, tapi kalau ada sesuatu saya berangkat dulu untuk membantu. Nah, Konghucu aja ngomong gitu. Ketika saya dengar seperti ini, iya sedikit agak kesinggung, kepukul juga. Ya, karena banyakkan orang Kristen ngomong kasih, ketika ada gempa, ada apa, telat terus. Orang-orang mereka yang datang duluan, bantu sana, bantu sini, buka tenda, buka dapur umum. Kita hanya sibuk berdoa. Baik sih berdoa, tapi nggak cukup dengan berdoa, harus bertindak. Amin, saudaraku. Harus bertindak. Saya selalu sama Oma Sri ini. Tiap hari Rebu dia masak ratusan bungkus nasi. Bagi-bagi. Pemulung, gelandangan. Oma Sri. Udah tua loh. Mana yang muda-muda? Hanya melihat gerak. Kita ini kalau 17-an buat nasi bungkus ratusan. Bagi. Anak remaja nyebar ya, ke sono. Para pemulung ketemu kasih. Kita nggak punya banyak, saudaraku. Tapi kita bisa berbuat sedikit untuk menolong mereka. Kalau kita punya banyak, kita bisa beri banyak, saudaraku. Sekalipun pemberian kita kadang-kadang orang juga agak ragu-ragu. Steril enggak? Diracun enggak? Diracun. Mosok diracun. Ya. Kristenisasi ya, lu nasi bungkus kok kristenisasi. Terlalu murah ini. Terlalu murah. Ya. Tapi kita berusaha melakukan apa yang Tuhan mau, kasihilah sesamamu manusia. Dalam waktu sekejap habis. Ya. Jadi kalau doa seperti Tuhan berkatilah mereka yang kekurangan.
Bukan Tuhan lagi yang bergerak memberkati, saudara yang bergerak memberkati mereka. Itu maksudnya doa itu. Kok Tuhan terus disuruh memberkati? Kapan kamu memberkati? Orang Kristen hanya hafal doa Bapa kami. Orang Kristen pintar kalau berdoa buat orang susah, Tuhan berkati mereka, Tuhan cukupi mereka. Sekarang bukan giliran Tuhan. Kita buat Tuhan biar diam dulu, kita yang bergerak. Ya, kita yang bergerak. Kita yang sibuk, Tuhan biar mikir yang lain. Amin, saudara. Sekarang kalau saudara berdoa, Tuhan berkati mereka. Betul. Tapi sekarang giliran kita yang memberkati mereka, bukan Tuhan terus. Saudara sudah diberkati Tuhan, sekarang saudara harus memberkati mereka. Makanya gereja ini bisa jalan, saudara. Kalau enggak ditutup udah lama, saudara. Benar. Kalau Natal seperti ini kita udah siap-siap tuh di bawah meja itu udah banyak kardus itu. Udah kita siap-siap berapa siapa-siapa. Kalau Lebaran kita juga minta Pak RT hitung ya, yang ibu-ibu janda-janda dihitung. Kasih amplop. Itu kerjaan gereja sini, saudara. Gereja kecil masuk gang. Jadi kalau Lebaran kita siapin amplop, kerja sama-sama Pak RT data ya, yang janda-janda ya, yang janda tua, yang janda nggak punya, bukan janda yang kaya, enggak, itu nggak dapat hitungan itu, yang janda nggak punya hitung. Saya nggak mau difoto-foto, enggak, saudaraku, ngasih kok difoto. Hukumnya haram buat saya. Kalau udah ngasih, tangan kiri, tangan kanan nggak boleh, malah difoto, nggak mau saya. Nggak. Apalagi disuruh ke sini, enggak. Kasihkan aja. Percaya Pak RT. Berapa? 50 amplop? 50. Mau disebar 40 urusan dia. Seperti itu, saudara. Jadi kita ini bergerak senyap loh, saudara. Saudara nggak akan ketemu kita gereja bantu, mudah muncul foto di Facebook, nggak pernah. Dan ini gereja sudah 20 tahun lebih di sini. Kalau ngasih, kasih aja. Cukup. Biar berkatnya terus mengalir dari Tuhan. Ya, kalau saudara memberi, menabur, sudah nggak perlu foto. Ya, biasanya kan nggak kelewatan, kita ini banjir gempa ini datang ke sono, itu modalnya handphone, saudara. Foto. Berkatmu hilang sudah kalau seperti itu. Nggak usah pakai foto. Saya baru rapat sama sinode. Kita mau bantu berapa ini? Cianjur. Saya bilang, kita nggak usah ke sono deh, kita titipin aja sama PGI aja. Lu nanti nama kita nggak tercatat, nggak apa-apa. Nama kita nggak kecatat, sinode kita nggak kecatat, nggak apa-apa. Bantuan kita nyampe, udah cukup. Kita bantu loh, saudara gue. Gereja sinode kita bantu. Setiap ada musibah, sinode bergerak. Kalau masih bisa dijangkau, kita berangkat. Kalau nggak bisa, enggak. Di Gunung Kelut meleduk, kita ke sono, saudara. Karena ada banyak jemaat yang kena. Tapi di Cianjur kita nggak punya jemaat di sana. Tapi bantuan kita buat siapa saja yang perlu di sono. Dan nggak ada fotonya, saudara. Nggak ada fotonya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana bisa mengasihi? Hatimu harus sudah diperbaharui oleh Tuhan. Itu hukum yang baru. Anugerah saja kita bisa mengasihi. Kalau kita pakai hukum yang lama, saudara selamat karena mentaati melakukan hukum Taurat. Dan saya percaya Alkitab berkata tidak ada satupun manusia yang sanggup memenuhi tuntutan hukum Taurat. Nggak bisa. Karena hukum Taurat itu seperti cermin kan tadi. Dia hanya memperlihatkan kamu orang berdosa, tapi dia tidak bisa membantu kita, menolong kita keluar dari dosa, nggak bisa. Tetapi hukum yang baru melengkapi hukum yang lama dan dia sudah bertindak. Allah turun dari surga ke dunia, hidup di tengah-tengah manusia berdosa, mati buat manusia berdosa, supaya manusia berdosa selamat karena dia.
Dan pengorbanannya kita akan ingat lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa dia betul sudah berkorban buat kita. Makanya kalau orang Kristen gak pernah ikut perjamuan, dia gak pernah merasakan kematian Tuhan. Percaya deh. Setiap orang Kristen, ini bukan aturan gereja ya, bukan maunya pendeta ya, bukan, ini maunya Tuhan. Teruskanlah itu, kata Tuhan. Perbuatlah itu, kata Yesus. Ya, supaya mereka mengingat bahwa pengorbanan Tuhan itu nyata buat setiap umat Tuhan yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, saudaraku. Kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, kita nggak sanggup. Kita hidup di bawah hukum anugerah. Hanya percaya saja, kita selamat. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa kami hidup bukan di bawah hukum Taurat, tapi hukum Taurat itu baik karena hukum Taurat memperlihatkan keadaan kami sebenarnya. Hukum Taurat menunjukkan bagaimana kami harus hidup. Namun kami bersyukur Engkau Yesus sendiri yang sudah melengkapi semua tuntutan hukum Taurat. Kami tidak perlu mati lagi karena Tuhan Yesus sudah mati buat kami. Kami tidak perlu mencurahkan darah karena Tuhan Yesus sudah tercurah darahnya buat kami. Kami tinggal terima berkat-Nya. Terima kasih Tuhan untuk kematian-Mu, untuk pengorbanan-Mu yang menjadikan kami berani melangkah terus maju ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman-Mu melekat dalam hati dan hidup kami. Haleluya. Amin. Saya undang pelayan perjamuan masuk ke depan. Biarlah setiap kita menguji diri kita sendiri. Jika ada kesalahan yang saudara dan saya lakukan, biarlah kita bereskan kesalahan itu terlebih dahulu. Jika kesalahan itu terhadap sesama, biarlah kita mohon perdamaian itu dari Tuhan. Tuhan berikan kepada kita dengan sesama kita. Namun jika kesalahan itu terhadap Tuhan, maka selesaikan masalah itu dengan Tuhan hari ini sebelum saudara masuk dan mengambil perjamuan kudus. Supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat buat kita. Dan kita mendapatkan kuasa dari perjamuan ini. Terima kasih Tuhan. Untuk kesekian kalinya kami dipersekutukan dengan perjamuan kudus yang mengingatkan kami akan pengorbanan Tuhan Yesus yang nyata buat kami semuanya, yang mengubah arah hidup kami sehingga kami mempunyai masa depan dan penuh harapan. Sucikan kami semuanya, sucikan pelayan perjamuan pada pagi hari ini, supaya pelayanan ini menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Satu dalam Roh, satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman. Mari kita berdiri bersama-sama. Angkat roti di atas kepala kita masing-masing. Dengarkan firman Tuhan. Malam itu Yesus bersama dengan para murid-Nya mengadakan perjamuan, dan itulah perjamuan terakhir. Yesus bersama dengan para murid-Nya di muka bumi. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang terpecah karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Setiap kali engkau memakannya, biarlah engkau mengingat pengorbananku nyata dan sempurna bagi dirimu semua. Seperti Bapa dengan aku satu adanya, engkau harus tinggal dalam aku dan aku tinggal di dalam. Jemaat yang kukasihi, bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur yang dalam cawan di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Dengan hati yang sedih, Yesus mengambil cawan dan menuangkan anggur ke dalamnya sambil berkata, "Inilah darahku yang tertumpah karena dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Setiap kali engkau meminumnya, engkau mengabarkan kabar penderitaanku bagi semua orang. Setiap kali engkau meminum, biarlah kuasa darahku menjadi nyata dan sempurna bagi dirimu semua." Jemaat yang kukasihi, bukankah anggur yang ada dalam cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini melambangkan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan kudus-Mu biarlah kuasa perjamuan kudus pada pagi hari ini mendatangkan mujizat bagi semuanya. Yang sakit disembuhkan,
yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan dan kekuatan yang baru dari Tuhan, yang terhilang akan kembali kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat perjamuanmu pada pagi hari. Yang imannya sudah mulai goyah, dikuatkan kembali oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudaraku. Saya kembalikan. Oma-oma habis ini jangan pulang dulu ya. Kita latihan. Sudah latihan sih saudaraku, tapi ini mau mempercantik suaranya aja dulu ya. Supaya akur. Biasanya nggak akur saudara, ini biar akur suaranya ya. Baik, jadi terus apa tadi ya? Ya saya kira hari ini ada banyak yang sakit saudaraku ya. Jadi kita perlu berdoa supaya Tuhan menjamah mereka semuanya. Baik, kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkurang apalagi berhenti buat kami. Kami teringat dengan rekan-rekan kami, Pak Ivanova, Ibu Asri, Ibu Meme, kami serahkan Ibu Yohana, kami serahkan juga Ibu Ana yang mereka sakit. Juga kami serahkan David Gosali, Ana, yang hari ini nggak bisa beribadah karena mereka sedang tidak enak badan. Kami tahu Engkau Allah mengasihi mereka. Engkau sudah mati buat mereka, darahmu sudah tercurah bagi mereka. Kami berdoa jamah mereka Tuhan. Jika mereka ada di tempat tidur, jamah mereka Tuhan. Jika mereka ada di rumah sakit, jamah mereka Tuhan. Bilur-bilur-Mu menjamah dan menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka bangkit sembuh, bahkan lebih baik kesehatannya daripada sebelum-sebelumnya. Terima kasih, kami bersyukur untuk jemaat-jemaat yang setia dan tekun mencari Tuhan. Biarlah kesetiaan dan ketekunan mereka boleh menuai apa yang mereka rindukan. Bagi jemaat-jemaat yang sedang dalam pergumulan, Tuhan kuatkan mereka agar terus berharap kepada Tuhan, tidak goyah. Dan karena kami tahu pertolongan Tuhan akan turun pada waktunya buat kami semuanya. Oleh sebab itu biar kami tetap bersemangat menjalani hari-hari kami, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkati jemaat-Mu semuanya, dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, mereka sudah berkeluarga, sampai orang-orang tua. Kiranya Tuhan mengasihi mereka, melindungi mereka, dan memelihara mereka dengan sempurna. Terima kasih, kami bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan lakukan buat kami. Kami terus akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan pulang Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Angkat tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, kesehatan, kekuatan Tuhan limpahkan atasmu. Diberkatilah hari-harimu saat engkau keluar dari rumah, saat engkau kembali ke rumah. Malaikat Tuhan berjaga-jaga mengelilingi dan melindungimu. Diberkatilah pekerjaan, usaha, dan aktivitasmu. Apa yang kau lakukan dan kau kerjakan Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Kemanapun kau pergi melangkah, kau beruntung karena Tuhan bersama-sama denganmu. Terima kasih Tuhan bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Tuhan berikan kemenangan buat kami semuanya. Sekarang kami mau pulang, kiranya damai sejahtera, sukacita dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. The Savior alone carried the cross for all of my days. He paid the cost. Salvation complete, now forever